Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita mengucap syukur atas nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita hingga saat ini. Dan baiklah kita mengucapkan syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita dengan atau melalui kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita berkomitmen untuk melakukannya di dalam kehidupan kita dan memuliakan Tuhan Yesus dalam banyak kesempatan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari. Engkau memberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan berkat kecukupan. Ya Bapa, sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon, anugerahkan kami roh-Mu hingga diberi kekuatan untuk mempedomaninya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Yudas 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pembacaan firman ini kita merenungkannya dengan tema hikmat besar. Gembala membutuhkan hikmat yang besar dan 1000 mata untuk memeriksa kondisi jiwa jemaat dari segala segi. Tulis Yohanes Chrysostomus, seorang bapak gereja yang dikasihi. Tulisan tersebut merupakan bagian dari sebuah diskusi tentang peliknya usaha merawat orang lain secara rohani. Karena tidak mungkin memaksa orang untuk pulih. Chrysostomus menekankan dibutuhkannya empati dan belas kasihan yang besar untuk dapat menjangkau hati setiap orang. Namun, Chrysostomus memperingatkan, hal itu bukan berarti kita tidak akan pernah menyakiti mereka. Jika kita bersikap terlalu lunak kepada orang yang membutuhkan operasi besar dan tidak menggores cukup dalam, sayatan kita tidak akan mengenai sasaran. Namun, sayatan dengan sewenang-wenang tanpa belas kasihan membuat pasien yang sudah putus asa karena penderitaannya menjadi tidak peduli lagi untuk kemudian menyerah. Peliknya dilema ini juga disebutkan oleh Yudas dalam tanggapannya kepada mereka yang disesatkan oleh guru-guru palsu. Namun, ketika Yudas memaparkan cara merespon ancaman serius seperti itu, ia tidak menyarankan untuk menanggapinya dengan amarah yang membabi buta. Sebaliknya, ia mengajarkan agar orang percaya menanggapi ancaman tersebut dengan berakar lebih kuat dalam kasih anugerah Allah. Hanya dengan begitu, kita dapat memiliki hikmat untuk menolong sesama dalam waktu, kerendahan hati, dan belas kasihan yang tepat. Itulah cara yang paling baik untuk menolong mereka mendapatkan pemulihan dan kelegaan dalam kasih Allah yang tak terbatas. Dalam menghadapi dan merawat domba gembalaan umat Allah, baiklah kita terus meminta hikmat dari Tuhan. Karena kita tidak bisa memaksa orang untuk pulih secara rohani, kita tidak bisa semena-mena terhadap dombanya. Kita hanya dapat melatih diri kita dengan sabar dan dengan hikmat dari Tuhan untuk dapat merawat sekaligus meneruskan kasih karunia Allah yang kita terima bagi domba-domba gembalaannya Allah.
Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Tuhan menganugerahkan hikmat-Nya bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan sungguh menganugerahkan hikmat bagi kami. Bahkan hikmat yang besar untuk dapat merawat, untuk dapat mengurus domba jemaat gembalaan-Mu. Allah Bapa di sorga, berkatilah kami dimanapun berada hari ini. Dalam berbagai tugas aktivitas kami yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kami hanya berserah dan menyerahkan semua yang kami kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Pinta kami Tuhan membuatnya berhasil hingga kami menjadi puas menikmati segala anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami teringat akan saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan angkat segala sakit penyakit, bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Biarlah kelegaan Tuhan anugerahkan. Bagi yang berbeban berat, bagi yang berkonflik bermasalah dengan keluarga rumah tangga, dengan suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Ya Bapa di sorga, hadirlah Engkau di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, memberikan sukacita dan kelegaan, menganugerahkan damai sejahtera sorgawi. Ya Bapa di sorga, inilah yang menjadi doa kerinduan hati kami. Tuhan menyertai anak-anak kami dimanapun berada di sepanjang hari ini. Dalam berbagai tugas pekerjaan, Tuhan menyertai senantiasa. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.